Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, untuk di video kali ini aku akan share kegiatan aku ya, seperti biasa. Ini itu aku buat videonya di malam hari dan aku bersih-bersihnya untuk di malam hari juga. Karena aku kalau mau buat video itu aku nunggu anak-anak aku tidur supaya aku nggak diganggu juga untuk beberes rumah. Nah, ini tuh sebenarnya bukan malam ya teman-teman, ini itu tengah malam karena aku buat video ini itu sekitar jam 11, enggak, setengah 12. Aku juga nggak bisa tidur, makanya lebih baik aku buat video daripada aku scroll-scroll sosmed aja ya, nggak bermanfaat ya. Jadi mending aku buat video dan bersih-beres rumah, itu lebih bermanfaat. Nah, lanjut lagi. Ini aku mau memasukkan cucian piring yang udah kering ke tempatnya. Dan ini aku pakai storage yang kayak gini itu untuk rak piring aku. Soalnya ini itu storage menurut aku pas banget sama yang nggak punya rak piring kering atau kitchen set. Ini juga bebas dari debu dan hewan-hewan lainnya. Ini aku pakai dua storage ya teman-teman. Untuk di storage yang bawah itu aku tempatin sebagai tempat piring, dan untuk di atas aku tempatin sebagai tempat gelas. Nah, lanjut lagi. Ini itu aku mau bersihin sampah-sampah sisaan sampah-sampah pisang. Kan tadi mama aku itu lagi bikin kambing-kambing, apa ya namanya, kalau di daerah aku sih namanya kambing-kambing, kalau di daerah kalian apa. Ini makanannya terbuat dari pisang, terus pisangnya itu pisang yang udah matang banget, terus dikasih tepung terigu sama air sedikit. Kalau misalnya terlalu kental, terus digoreng deh kayak gitu. Ini aku nggak punya videonya ya teman-teman, nanti aja deh aku recoup lagi untuk kambing-kambingnya, terus aku akan ngebuat video untuk proses pembuatan kambing-kambing. Nah, lanjut. Ini aku mau nyuci piring dulu ya, seperti biasa. Kalau aku nyuci piring pasti aku selalu bersihin dulu, dibilas-bilas kotor dulu, supaya kalau untuk ngesabuninnya itu lebih gampang ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini tuh sebenarnya videonya udah lama banget ya, tapi ini aku ngambil tag video ini pakai HP aku yang satu, dan pas aku lagi mau voice over ternyata HP-nya rusak. Makanya aku baru sempat perbaikin, karena kan yang rusak itu baterainya yang bermasalah. Makanya aku beli baterainya di Shopee, terus aku bawa ke tukang servis. Karena kalau di daerah aku itu kalau ganti baterai itu mahal banget ya teman-teman. Yang gak apa-apa lah, ini bukan baterai ori, yang penting kan ini sudah terganti kayak gitu. Nah, ini lanjut ya. Ini ada iklan dulu. Ini Paksu lagi bersihin botol dot anak aku, karena aku itu lagi nudurin anak aku yang kedua. Makanya Pak suami yang ambil alih untuk bersihin dot anak aku. Tapi misalnya anak aku yang pertama itu mau tidur, pasti selalu Paksu yang cuci botol anak aku. Dia tuh bisa bantu aku untuk beres-beres rumah. Ini tuh nggak sengaja kerekam ya teman-teman. Aku kira aku matiin rekamannya, tapi ternyata masih terekam sampai aku datang kembali. Oke, ini aku udah datang lagi. Saatnya aku bilas-bilas cucian piring ini. Ini aku nyuci piring tengah malam ya teman-teman. Soalnya ya kalau pagi aku tuh susah banget untuk nyelesain semua pekerjaan rumah, keburu anak aku bangun. Nah, lanjut lagi. Ini aku mau sikat-sikat untuk sink wastafel ya. Ini aku sikat-sikatnya pakai stain remover dari Mama Lemon kalau nggak salah. Nah, ini aku sikat-sikat, tapi kalau aku pakai stain remover ini aku nggak tiap hari kok teman-teman, paling seminggu sekali. Kalau misalnya aku mau bersihin ini sink wastafelnya, biasanya pakai cairan ini Sunlight aja, cairan cuci piring. Ini suara aku berubah ya teman-teman, soalnya ini aku lagi nidurin anak aku sambil voice over, makanya suara aku tuh kayak rada-rada ngebas gitu. Semoga teman-teman terhibur dengan suara aku yang ngebas kayak suara laki-laki ya.
Suara aku tuh biasanya berubah-ubah ya teman-teman. Biasanya kalau misalnya aku bangun tidur, biasa suaranya tuh kayak lebih ngebas lagi. Terus kalau misalnya aku sendiri dalam ruangan, pasti suaranya beda lagi. Terus kalau misal aku ada di keramaian, suaranya itu berubah lagi. Pokoknya apa ya, kalau voice over mau satu kali nada itu susah banget ya teman-teman. Ini aku ceritanya kebanyakan biasanya ya, tapi harap dimaklumi ya teman-teman, aku ngomongnya kayak belibet-belibet gitu. Nah lanjut lagi, ini aku udah bersihin sink wastafelnya. Terus aku juga udah bersihin yang kotak-kotak yang ada di tempat sabun itu. Nah sekarang ini aku mau sikat-sikat untuk alas peniris piring aku itu. Ini tuh apa ya teman-teman, kayak kuning banget ya, karena emang air aku itu airnya tuh warnanya kuning, makanya dia tuh tersisa kayak gini teman-teman. Ini aku sikat-sikatnya pokoknya tuh sampai benar-benar hilangnya teman-teman. Tapi ini aku nggak pakai besi sikat besi, ini cuma pakai spons. Oh ya teman-teman, gimana nih kabar-kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang nonton video aku ini, apakah sudah beberes rumah atau lagi masak sambil nonton video aku atau lagi apa? Semoga video aku ini bisa memotivasi teman-teman semua ya dalam beberes rumah. Dan semoga juga teman-teman suka dengan video aku supaya aku lebih semangat buat videonya. Nah ini aku udah selesai untuk bersih-bersihin sink wastafelnya. Sekarang aku mau lanjut ngelap-lap untuk di area kompor ini. Teman-teman bisa lihat sendiri kan kalau kompor aku itu selalu aja berminyak kayak gini. Ini tuh sih risiko ya untuk yang pakai kompor taram kayak gini, yang modelan kaca kayak gini. Kita tuh harus rajin bersihin kalau kita udah selesai masak. Karena kalau didiamin aja nggak dibersihin kan kompornya tuh terlihat lebih kotor dan terlihat kayak nggak enak dipandang ya teman-teman. Jadi ceritanya itu kalau kita pakai kompor kayak gini itu bisa membuat kita jadi semakin rajin karena kita tuh harus tiap selesai masak pasti harus dibersihin kayak gitu. Nah lanjut lagi, ini juga aku nggak lupa untuk lap-lap di area dinding dapur ini karena di sini tuh juga cepat kotornya. Teman-teman punya tips nggak sih gimana sih cara ngebersihin hiasan dinding ini? Kan di sini kan banyak apa ya, kayak celah-celahnya gitu. Aku tuh susah untuk bersihinnya, itu banyak sisa-sisa minyak yang menempel. Nah ini lanjut lagi, aku bersihin juga untuk di area meja dapur ini. Ini aku nggak lupa juga untuk disemprot-semprotin pakai cairan serbaguna. Untuk cairannya ini tuh aku biasa selang-selingin ya teman-teman. Kadang aku pakai cairan yang pembersih kaca, kadang juga aku pakai cairan serbaguna. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Aku ini mau bersihin juga untuk di area meja dapur. Ini tuh aku mau bersih-bersihin semua. Aku mau buang-buang plastik-plastik yang aku simpan di storage kotak itu. Dan ini juga aku tata-tata peralatan aku. Dan ini aku mau buang isi yang ada di dalam toples besar itu sih namanya toples atau apa ya, aku nggak tahu juga ya teman-teman. Nah ini aku mau refill untuk snack cereal anak aku. Ini aku pindahin di tempat toples ini. Terus untuk sisanya, untuk yang masih banyak ini aku masukkan ke dalam ini. Rencananya sih aku mau buka plastiknya, tapi kayak apa ya, nanti cepat melempem ya, jadi makanya aku nggak keluarin, aku kasih masuk aja dengan plastiknya. Nah lanjut lagi, ini aku mau lap-lap untuk di meja dapur ya. Seperti biasa juga aku pakai cairan pembersih kaca supaya ini itu lantainya keset ya, lantainya mejanya keset. Oh ya teman-teman, ini agak berisik ya aku voice overnya karena di daerah aku ini lagi hujan, makanya agak berisik kayak gini. Nah ini lanjut lagi, aku mau
beresin untuk di area ruang keluarga. Ini aku mau lipat-lipat mungkin aku dulu karena ini tadi mama aku habis sholat, yaitu sholatnya di sini karena udah nggak bisa sholat berdiri, makanya kalau mau sholat mamaku itu sholat duduk. Nah ini aku mau juga rapi-rapiin kursinya. Nah ini juga aku mau pindahin semua boneka-boneka yang ada di situ. Nah untuk di area sudut ini posisinya aku udah rubah lagi karena di situ tuh kayak terlihat lebih sempit, jadi makanya aku ubah aja kembali ke posisi awal ya teman-teman. Nah di sini lanjut lagi aku mau beresin untuk di area bawah TV ini. Jangan salfok sama boneka yang aku kasih menghadap ke belakang karena itu bonekanya mengerikan ya teman-teman, soalnya bonekanya itu terkena cat. Itu tuh ulah anak aku yang pertama. Jadi itu ceritanya dulu aku itu lagi ngecat kamar anak aku, terus aku lagi istirahat, aku simpan catnya itu di bawah kursi ruang tamu akunya itu lagi rebahan lurusin barang dulu sambil main HP, dan ternyata aku keasikan main HP tanpa sadar kalau si kakak Adian itu udah tumpahin catnya, terus dia asik-asik ngecat boneka dan Larebird aku. Untungnya di Larebird itu catnya bisa hilang. Pokoknya anak aku tuh kalau lagi diam-diam pasti dia ngelakuin sesuatu hal. Nah ini kegiatan aku yang paling akhir. Ini aku lipat-lipat pakaian aku dulu yang udah kering supaya cucian kering itu nggak numpuk ya teman-teman, karena aku kan kalau udah nyuci pasti aku langsung lipat-lipat kayak gini. Nah cukup sampai sini aja video aku kali ini ya teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan video aku, dan teman-teman jangan bosan-bosan nonton video aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.